وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الحياة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu wa bidinil haqqi liyusrahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan dapat kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka sebagaimana rutinitas kita setiap hari Rabu. Alhamdulillah dengan izin Allah dipertemukan kita kembali di sini. Juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang kita harapkan nantinya syafaatnya yaitu di hari yang akan datang, yaitu di hari yang mana yang famalun ala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang saya hormati al-mukarram dan kami muliakan Tuan Guru kita Ustadz Irfan Sakti, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Semoga beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dan kesehatan. Para bapak-bapak yang saya muliakan, para ibu-ibu yang saya hormati, hadirin sekalian, terutama kepada Bapak Haji dan Ibu Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keistiqomahannya semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap salawat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita tetap bersyukur dengan kita tidak lupa mengingatkan diri kita sendiri, yaitu niat kita ke sini untuk membuang kebodohan kita, untuk menuntut ilmu dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ditetapkan iman kita dengan keistiqomahan kita bersama. Alhamdulillah para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Tuhan Guru kita sudah di tengah kita yang mau memberikan ilmu dan tausiah apa yang disampaikan beliau nanti. Semoga kita mendapat kemanfaatan dan ridho dari Allah. Semoga kita mendapat amalan-amalan yang baik. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Tuan Guru sudah ada di sini, kami persilakan waktu dan tempat, kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltah syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sama-sama kita hormati tamuliun Imam Ketua Majelis Ta'lim Hikmantas, soni juga orang tua tak, para sesepuh tak, atau bangun na hadir ima di pengajian. Umumna hadirin wal hadirat, al mukarramun wal mukarramat, Bapak Ibu Majelis Ta'lim Hikmantas yang hadir pada hari ini, yang sama-sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin, taufik dan pertolongan Allah, kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dengan satu niat, yaitu menuntut ilmu lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ampunan, keberkahan, rahmat dan juga pertolongan daripada Allah. Kita berharap di sisa-sisa umur kita menjalani hidup dan kehidupan, semoga nantinya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Surah Yunus ayat 98. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak berguna iman satu penduduk kampung yang mana mereka itu beriman setelah menyaksikan atau merasakan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang seperti ini tidaklah ada manfaatnya di sisi Allah illa qauma Yunus, melainkan terkecuali umat Nabi Yunus alaihi salam. Manakala Allah turunkan atas mereka azab, Allah membuka pintu taubat dan menerima iman mereka. Mereka beriman setelah melihat azab kehinaan pada kehidupan dunia, dan Allah memberikan mereka kesenangan sampai akhir ajal. Ini adalah keistimewaan bagi umatnya Nabi Yunus alaihi salam. Jadi bala mariman kiba umat martaubat kiba dung nidaro azabi ngamar dari mobe taubat nibai. So ni pada seluruh umat tidak diterima Allah taubat mereka, iman mereka tatkala mereka menyaksikan azab itu langsung diturunkan oleh Allah, kecuali umat Nabi Yunus. Anggo umat Nabi Yunus ro azabi isi do pele beriman itarimo iman. Anggo umat-umat sebelum naik tidak Nabi Musa, Fir'aun, ketika Fir'aun melihat azab Allah pada dirinya ditenggelamkan di laut yang sangat dalam, begitu didaya azabi italonan niya maaik lauti mau maninya amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Ngai tarimo be asok maro azabi itabiyahuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bila nanti matahari terbit dari arah sebelah barat, maka disitulah orang itu beriman, maka imannya tidak akan diterima oleh Allah. Isido beya somar taubat dung nidaya torbit matanya yang pun sebelah barat, beriman ma'au Tuhan, martaubat ma'au indai tarimo be. Berarti martaubat kita sebelum roh terbitna mataharion dari arah sebelah barat. Martaubat, beriman supaya taubat dan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu seperti yang disebutkan oleh Nabi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Ta'ala menerima taubat hamba sebelum ia gorgoroh. Artinya sebelum ruh niai sampai di tenggorokan. Pala orang dupeni dahu ma bayo na orang sehati patnai jontiko sanon bom tarasu dupela dia patnia dokon ma astaghfirullah Allah ajari ma martani mo pintu taubat isi. Tapi pala may pisat ko patnai inda dong be siruh na nga mangulu patnai be. Tangan nai pengadong isiruh na be inda mangulu tangan nai. Boltok nai pengadong isiruh na be inda mangulu be. Iji ado mak ditenggorokan do mak. Mani masabut. Nang kondokon be Allah, nang konni be sudah ditutup pintu taubat baginya. Pasrahkan kepada Allah, mudah-mudahan mendapat rahmat kepada bayar. Aso mai halqum, mai tenggorokan nyawa di sada-sada lagi. Maka na ulang sampai umat tongkin na isi doloroh ni bay so baru dingot na martaubati.
maka tidak akan berterima taubatnya. Tetapi sebelum sampai ke tenggorokan, usahakan, coba-coba beristighfar, taubat kepada Allah, menyesal atas segala perbuatan dosa, maksiat apa yang dilakukan. Bergorak lebih tanganmu, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku, ampun narun mabaya ni panggil miau. Sudah ulang baik dari tenggorokan. Bahan alam nasumuni, masuk kita tu rumah sakit, kita tu bakas naik, balik na sayo. Ada betong na baik ti dumay, palang 2 hari na ito 2 hari na keme bayoy. Berarti mendapat azab di dunia dan tidak berterima taubatnya di hadapan Allah Ta'ala. Malam yugorgir, selama gorgoroh, maka bertaubatlah kepada Allah. Maka ada istimewa Allah Ta'ala memberikan kepada umat Nabi Yunus alaihissalam. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kapan taubat seseorang itu diterima oleh Allah?" Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, setahun sebelum ia mati diterima taubatnya. Tetapi itu na sangat lolo ning Nabi kita. Sundia ya Rasulullah, sebulan sebelum ia mati bertaubat maka diterima oleh Allah. Tapi waktunya sangat lama baginya. Seminggu sebelum ia mati ia bertaubat maka taubatnya diterima Allah. Tetapi ini waktu yang lama baginya. Sehari sebelum ia mati ia bertaubat kepada Allah maka taubatnya diterima oleh Allah. Sampai dokter minta selama belum gorgoroh diterima taubatnya. Saima paling otikna waktu ni nabar taubati, ulang sampai gorgoroh, ulang sampai ruh nibai, sampai matu tenggorokan. Anggo sampai mau ngamar terimo be. Bahan walak nasulikan ningna. Kaya ba mangalingin orang siya masuk ni sajo. Ipisat pepat naon ngadong raso na be. Ijama petakan na denong raso na be. Ropi ba tandai ho duaw ning kibangan ditandai ni. Ijolo na ibangan ditandai niya. Alak lain baru orang sehaton iba ada burunya ngaitan dari iba. Iba anggo jabat rupanya kiti azab siang Allah Subhanahu wa taala. Fabadir bit taubah ila Allah, maka bersegeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih 500 orang terbaik menurut Nabi Zakaria di kalangan Bani Israel. Maka Nabi Zakaria memilih yang paling takwa kepada Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling warak, yang paling alim, yang paling baik di antara Bani Israel. Dipilih oleh Nabi Zakaria 500 orang. On mabutuhan alak-alak nadenggan 500 kalak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Zakaria, pilih di antara 500 orang itu 100 yang paling terbaik. Isortir Nabi Zakaria musema, onda masuk. Dipilih dari yang 500 itu dapatlah 100 orang paling terbaik, paling takwa, paling solih, paling alim, paling baik, paling warak, paling menjaga dari yang haram, yang subuhat, yang makruh, 100 terpilih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali, wahai Zakaria, pilih dari 100 orang itu 50 yang terbaik. Akhirnya pilih ia, dapur Musa, disortir 50 Musa yang paling dekat. Allah Ta'ala mengulangi kembali, wahai Zakaria, pilih dari yang 50 orang itu 10 yang terbaik. Dipilih oleh Nabi Zakaria 10 yang terbaik. Rupa murmautik dualak nama limi palai sortir. Nampak. On pekat nama lima dan sudah umum. Aku sortir na dua na meon. Nalain na kate. Ala. Nalain na karedo na mangicek ialak na ime. Na dua ime na betul-betul nama limi. Palai pabilion muslim na dua sada may na peto isa. Dari yang 10 itu, wahai Zakaria, kata Allah, pilih 1 yang paling terbaik di antara 10 yang engkau pilih. Menurutmu
mana yang terbaik? Yang paling dekat denganku, kata Allah. Mun 500 ibuat masalah. Oh, mana terbaik? Nah, berarti super namun. On mana legisna, barang na legisna. Maka berkata Nabi Zakaria alaihissalam, dipilihlah satu dari yang 10 itu, maka terpilihlah yang bernama Yunus bin Matta, iman Nabi Yunus alaihissalam. Isi golarna Yunus bin Matta. Matta magolar ni ayat ni Nabi Yunus. Dipilihlah dari sekian banyak Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah, terpilih Nabi Yunus bin Matta. Pada saat itu beliau berumur 30 tahun. Faba'asallahu Yunus ila ahli Ninawa. Setelah dipilih oleh Nabi Zakaria Yunus bin Matta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Yunus bin Matta ke satu daerah yang bernama Ninawa. Ninawa daerah Mausul golarna, Musil balasan nari golarna, di daerah Irak 600 km mun Baghdad. Di sini diutus oleh Allah Ta'ala Nabi Yunus untuk berdakwah ke satu kampung tempat bernama Ninawa. Karena di situ banyak umat-umat yang menyembah berhala, banyak yang menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka setelah dipilih Nabi Zakaria, wahai Yunus, pergilah ke negeri Ninawa. Di sana banyak umat yang menyembah berhala, ajaklah mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas ni nabi-nabi, dohon rasul-rasul, mengajak umat untuk menyembah Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya Tuhan yang tidak pernah disekutukan dengannya. Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masuk Nabi Yunus bin Matta tu negeri Ninawa. Sampai di kampungi, sampai di negeri, berdakwahlah Yunus menyebarkan bahwa tauhid yang sebenarnya adalah hanya satu Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdakwah Yunus selama 33 tahun, tetapi tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali hanya 2 anak. Nah, ancik madungan ilalih 30 tahun namar dakwahi ayahuma 2 bayan nama nanyon. Kadang-kadang suri berbeda ceramahon 200 kalak may tausyahanon 2 bayan nama nanyon. Lain na ibanya tong kare dunia. Adong na modom, adong na manulis-nulis, adong na mamikir ko utang niya, suri marwai niya. 2 bayan nama nanyon. Memang mangsoni memulai na jolo. Para nabi, para rasul, bahad na alak di negeri Ninawa, hanya 2 yang beriman kepadanya. Golarna Rubil Tanuha, na 2 may na beriman. Mereka menjadi pengawalnya Nabi Yunus, menjadi kekasih-kekasih Allah. Jadi wali na 2 lagi. Na lain na darah lain. Bahkan dicemooh, bahkan dihina, bahkan isalaon Yunus bin Matta. Roho tuson, ibet ko agama na baru, yuntang kami menyembah Tuhanmu indah, ngadong nara. Maka on adalah ujian, tantangan bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Kadang-kadang ayah umat bahat na sumanangyon na idokoni, tetapi indah tuloy babunjuk. Para naman tongkol na itaginalak so jadi sangat sundia na isebar kon dakwahi songon Muhammad do nabinta tuja-tuja berdakwah na itagion kalak nangkon. Yang penting terus dakwahon senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manombo guru-guru pinabahat di bunjuk dawo ngadong naman ng niya waya kia, ngadong naman ng niya mga mukia, ngadong naman ng niya turun bagi mun pudiumi bahat no sumuni. Artinya apa? Untuk guru-guru yang berdakwah di jalan Allah, usahakanlah ikhlas karena Allah. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, tapi Allah lah yang akan memasukkan hidayah itu kepada hati mereka. Rasulullah cariton tanah jolo, paman niya sajo Abu Lahab, indah sampai hidayah itu sih.
Karena Allah untuk mengaturna, maka butuh dengan kesabaran, butuh dengan keikhlasan, butuh dengan rasa syukur kepada Allah. Adong manangyonna alhamdulillah, ngadong alhamdulillah. So itu. Yang penting kita saling untuk watawasau bil haq watawasau bis sabar. Saling mengajak untuk hal yang benar dan saling mengajak untuk kesabaran. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Yunus alaihi salam melihat hanya 2 orang yang beriman kepada Allah, maka ia pun mengumpulkan penduduk-penduduk Ninawa, berkata kepada mereka, 3 hari lagi akan datang azab Allah. Jika kalian tidak beriman kepada Allah dan tidak mendengarkan apa yang aku katakan, kata Nabi Yunus, maka tunggu selama 3 hari ke depan akan turunlah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia ndak lubas ilala Nabi Yunus akhirnya ilokunya ancaman isena somar iman, maka turunlah azab daripada Allah. Setelah Nabi Yunus berkata seperti itu, ia pun meninggalkan negeri Ninawa. Karena bila Nabi masih ada di tempat itu, azab tidak akan pernah diturunkan oleh Allah. Kalau ia itinggal kunia kaum niaw, itinggal kunia umat niaw, mun negeri Ninawa, kaya marlojo. Akhirnya itunggu alak-alak nadong di Ninawa, sangat betul doro azabi. Ay manakin ayat na itabacai, ketika sampai hari yang ketiga, maka penduduk-penduduk Ninawa melihat ada awan hitam yang sangat gelap muncul rotu kampung nanayon. Semakin mendekat awanon, semakin mendekat sampai iginjang di ulu nalay rumah. Petir kilat awan nagolap mau meninggalai. Woi, markumpul kita dulu. Ternyata apa yang dikatakan Yunus benar-benar terjadi. Maka mulai saat ini, mulai detik ini, berimanlah kita kepada Allah, bertaubatlah kita kepada Allah, dan kita yakini Tuhan yang disembah oleh Yunus bin Matta. Iginjang nalay uma azabi isi dopelay mariman diterima oleh Allah. Aso itinggal kon nabi nayalay. Ima keistimewaan tu umat Nabi Yunus alaihi salam, karena ditinggal oleh nabinya Nabi Yunus alaihi salam. Amboy painte Nabi Yunus sugariro yang mulakan tusi, ternyata mereka sudah beriman kepada Allah. Sampai roh ajal nalai, Allah hilangkan azabi, Allah ganti menjadi ketenangan dan kesenangan bagi penduduk-penduduk Ninawa. Nasyukur madai alai. Berarti alai maya umat namar tarimo imanna begitu tidak alai azabiro. Anggon alai naik indah. Tapi indah umat. Makanya bertaubat kepada Allah sebelum melihat azab itu, menyaksikan azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian singkat cerita kisah daripada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus meninggalkan penduduk negeri Ninawa, marangkat maya adong nidaya parau kapal nagodang. Manaik itu kapali, begitu mardalan kapalon di tengah laut, goncang air laut. Kapali be kaitu kanan kaitu kiri lagi bonong doma, masuk air laut tu bakasan kapali. Biasona menurut alak-alak naisinan ayahuma, pala terjadi kapal nagodang songoni, ben na adong doon salah satu na mangoban dosa di kapal doon. Akhirnya diundi mon, ibayan mon bolar na sa lebehi catatan ditulis, isenaron na kaluar bolar na, berarti imanangkan dilempar kon tu bakasan laut. Karena on manamang sial, pandokon niya lay pada saati. Kebiasaan na lay. Akhirnya begitu ditulis, madabu bolar ni Nabi Yunus. Mana mungkin seorang nabi nasalah don, yulakan muse, 2 noli iundi bolaron, madabu bolar ni Nabi Yunus. Nggak mungkin daun Nabi don, Rasul don, utusan Tuhan don, sampai 3 kali yundi, betul, ahamaning Yunus, aude nasalah. Utinggalkan penduduk Ninawa, mereka mungkin telah beriman kepada Allah, Allah murka kepada aku. Amukun ma'udulauting ning Yunus. Dilemparkan Yunus tu bakasan laut, maka datang seekor ikan yang sangat besar. Ipangannya Yunus. Begitu dimakan Yunus alaihi salam oleh ikan yang sangat besar, Allah Ta'ala berfirman kepada ikan, mau maning Allah Ta'ala tubulainon, wahai ikan, sesungguhnya tidak ada dalam tubuh Yunus itu sedikit pun rezekimu.
maka ulang lukai, ulang pangan, ulang buat, ulang sargut, ulang sangat mau wabai Yunus. Aku jadikan perutmu itu sebagai tempat hukuman bagi Yunus bin Matta. Padahal may bakasan boltok niyama ngatolay sargut ya sotik pe. Berarti narasukini ba? Jadi on ilmu yang huma bala nasorasukini ba sontia pe indangkan rotui ba. May joloni ba maakuan bo anggo nasorasukini ba sampai mulak nang ngatarino. Ima tando na ida rasukini ba tayang go rasukini ba dao pe di mandailingan roduson yang tarakonna. Ima rasukini. Maka yakinlah dengan rezeki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mengatakan inda dong rasuki mo nakburu dia kuaon sadarion, maka ngatarinun koma. Doro kadang-kadang roh yang mengaji lupa ya minum, betul dong. Padahal lo bisa minum. Karena ini dalam rasuki nisi. Soalnya mana rasui Yunusi dalam kegelapan perut ikan Yunus pun tidak apa-apain oleh ikan yang sangat besar. Ngai sarbutia, ngai bakannya, ngai lukai ia, ngai sakiti ia. Akhirnya tolu hari tolu borngin Yunusi di bakasan perut ikan. Adong mendokon pitu hari pitu borngin. Adong mendokon 40 hari 40 borngin. Wallahu a'lam kebenarannya. Namun yang jelas Yunus sangat lama ibagasan boltok digulai. Waqala Yunus bin Matta, maka berkata Yunus bin Matta mau meninggi bagasan ni boltok digulai non umat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dapat deh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ulang kuntum dah, ulang kuntum minaz zalimin salah doy. Inni kuntu minaz zalimin. Bisa doh kuntu naik dohot minaz zalimin naik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ulang kunta. Inni kuntu minaz zalimin. Karena nabahatan UBG membaca inni kuntum minaz zalimin. Apa tadi? Salah. Angkonna kuntu do. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau, inni sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang durhaka, termasuk orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Mangidumo opo ya Allah on sajo manay baca ni Yunus di bagasan boltok ni gulay. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ternyata Yunus bin Matta tidak pernah meminta kepada Allah di dalam perut ikan agar dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan dan diselamatkan oleh Allah dari perut ikan. Ngaju ngadaw maibagido Yunusi ela maaw Tuhan mun boltok ni gulay non, selamatkan maaw Tuhan mun boltok ni gulay non. Indah. Tapi Yunus hanya berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pengakuan diri terhadap Allah itulah yang disebutkan oleh Nabi Yunus. On maka kebanyakan rubana salantai selama naon. Asudokon salah pala bahat mautang niba cobatan doiba mangido ya Allah lunasi utangku. Betul loh. Pala ulang sehat kiba cobatan doiba mangido ya Allah sehat konau. Pala bahan masalah niba, bahan persoalan hidup niba cobatan doiba mangido ya Allah keluarkan dari masalah hidup. Pala bermasalah keluarga niba, anak niba, suami niba, istri niba cobatan doiba mangido tutuhan ya Allah sahon madabo masalah naon. Labasyan kami masalah rupana salah dosongon pangiduan niba sundia do ado mutang mubahan ngape terbayar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akui jodoh bahwa hutang yang melibatkanmu dalam kehidupan itu dikarenakan dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sakit yang engkau nikmati, yang engkau rasakan pada saat sakit, mungkin di balik sakit itu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di banyak masalah dalam kehidupan, persoalan hidup naso terpecah kon lobe, mungkin bahat dosa di hadapan ni Allah. Akui jodoh dosaun di jodoh ni Tuhan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka jika sudah diakui dosa kita di hadapan Allah, Allah akan mengampuni, Allah menerima, sehingga semua masalah akan diselesaikan oleh Allah. Jadi ikon tima cara mangido itu Tuhan. Pala nabahat utang niba nang kondisi ne pangido lunasi ma ya Allah, bayar ma ya Allah hutang kon ulang. Sundia do la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sabahat-bahatna maka Allah akan melunasi hutang ni. Aso ia kui ho salah ima sumar hutang ho. Betul do. Ben salah do iba dago sumar hutang kiba kan. Ben nasala do iba surang sehat kiba, ben nasala do iba subahat masalah kiba dalam kehidupan. Lihatlah para wali-wali Allah, mereka hidup dengan ketenangan harana indah dong salah itu Tuhan, sehingga indah bahat kalai mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah terakhir, adapun cara mengamalkan tasbih Nabi Yunus alaihi salam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sundia do ustad carana subisa au mengamalkanna, sundia do nadegesna cara membacana, dijia do waktuna na paling afdol untuk mengamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selama naon dapat tahun doa nai, dapat tahun tasbih nai, namun ngau boto kapan waktu yang paling tepat untuk diamalkan. Karena onma nai baca ni Nabi Yunus di bagasan boltok ni gulain, sehingga Allah mengeluarkannya dari perut ikan. Padahal Yunus tidak meminta dikeluarkan dari perut ikan, tapi kasih sayang Allah, karena Yunus telah mengakui kesalahannya, Allah pun memberikan kemudahan bagi Nabi Yunus alaihissalam. Adapun cara mengamalkan tasbih Nabi Yunus, aon mau catat mah. Nah, pertama dibaca tasbih Nabi Yunus saat kita sakit sebanyak 40 kali. Bala orang sehat kiba saja penyakitna, penyakit hati-hati jadi, penyakit zohir jadi, namarun, na pilek, na batuk, apalagi orang sehat na payah, na rumah sakit rumah bayar, maka perbanyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 noli. Aso pandokon ni nabinta, apabila mati seseorang itu dalam sakitnya, maka ia mendapatkan pahala mati syahid. Tetapi apabila ia sembuh dari penyakitnya, maka ia sembuh dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali pala orang sehat. Juga ada dibaca umat. Indah. Pala orang sehat sendiri, oi bayar. Mana malum-malum ni ya. Akhirnya dah malum. Ulang semua ni be, ulang mengeluh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diamalkan 40 kali saat sakit. Kemudian yang kedua, dibaca untuk didawamkan agar supaya Allah mudahkan dari segala urusan, yaitu setelah sholat witir 40 kali. Jadi pandawamanna habis sumbayang witir ibaca 40 kali. Berarti sadari sabur gini 40 noli maya. Habis iba sumbayang isya, kemudian sumbayang sunnah ba'diyah, baru kemudian sholat witir 3 rakaat, nggak mampu sarakaat. Habis sarakaat buat matasbihmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali. Indah tola kurang, indah tola lebih. Bobe tagi ilalahu membacana 40 mantap salose. Sodapot kabarokahan ni tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Isi do waktu mengamalkan na paling afdol setelah sholat witir. Kemudian yang ketiga, diawali dengan kalimat ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta.
Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca dulu sanoli ayakuma ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Wahai zat yang menerima tasbihnya Yunus bin Matta. Baru baca la ilaha illa anta, la ilaha illa anta sabahat-bahatna. Ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Wahai zat yang menerima tasbihnya Yunus bin Matta. Aima natulupur karoi tata cara mengamalkan yang paling afdal daripada tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan kepada kita umatnya untuk sering-sering membaca tasbih Nabi Yunus. Adong doa barbina binta babahat kamu membaca tasbih ni Nabi Yunus. Karena tasbih ni Nabi Yunus adalah sangat deges bagi umat-umatku ning nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On maka cinta yaitu keberkahan tasbih Nabi Yunus alaihi salam yang kita pelajari daripada Al-Qur'an surah Yunus ayat 98. Mudah-mudahan ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita menambah iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita pribadi yang senantiasa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Sebelum kita meminta kepada Allah, maka lebih wajar kita memohon ampun terlebih dahulu kepada Allah. Sebelum kita meminta hajat-hajat kita kepada Allah, sangat wajar kita mengakui kesalahan kita terlebih dahulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konma kajina ayahuma dapat disampaikan di pertemuan ta di potang-potang nirion. Insyaallah kita sambung di hari Rabu yang akan datang. Ada persapaan, silahkan sebelum kita tutup doa. Ada lebih nomor siapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pembukana ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Sano dimayaginay. Baru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali habis sembahyang witir. Atau pada orang sehat tiba 40 kali may baca. Jadi pada magulung kiba di amak sembahyang ni bayi atau di tempat tidur ni bayi ben orang sehat kiba dibaca ma ya man qabila tasbiha Yunus bin Matta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ai catat sulang lupa anggo naman ang saja maya salah-salah tangion salah mangamalukonna. Sodong carana iligin atau direkam dot HP ditangion naron. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya man nun sukun bertemu qaf jadi ikhfa melalui dia. Ya man qabila qaf ba lam qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Ini pembukaannya. Ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Artinya wahai zat yang menerima tasbihnya Yunus bin Matta. Aso palay baca tasbihi sumartarimo tasbih nai. Ibagi doon dulu tuzat na menerima tasbih ni Nabi Yunus. Ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Kadung ada berapa? Ya.
Anggo selain wajib naik nangkin tolak, tetapi dawam naik habis sembahyang witir 40 kali. Nah setelah ini lau piba tolak. Lompak mar ibarat nasong na marusaho, lau paintintelak na manabusi tolak. Di perjalanan, di ginjang di kereta, di ginjang di mobil, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tolak. Cuman ulang tinggal non wajib naik habis sembahyang witir 40 kali palapor do barowa untuk mendapatkan sundian yang dapatkan ni Nabi Yunus alaihi salam. Ijago Tuhan sian kegelapan ni boltok ni gulain. Berarti daw nga sabi no masuk kita tu kubur, golak dikuburi torang ilalang. Torokah tasbih. Nasompit jadi lapang, nagolak jadi torang, nasusah jadi momo, nautik jadi bahan. Ima keberkahan di tasbih Nabi Yunus. Jadi toleh baca waktu-waktu ibadah perjalanan. Ya. Goroh-goroh di tenggorokan. Tidak perlu be ipasrahon nama Tuhan, iharapkan rahmat ni Allah. Rade 40 hari ni bagira. Ima azabi satahun na bagira. Tidak perlu. Tidak ulang ibimbing be Allah. So jadi lo ipasrahkan nama mengaji Quran silahkan, di samping naik Yasin silahkan, bersolawat silahkan. Hidup. Karena kamar tak tutup pintu taubat. Malah kalak nauna azab daripada Allah Taala. Bahan nasungunia. Kau madong bersuah sabulan nabur-buruhi. Kani nasabi. Kepe betu singay tanda iya, ngay boto ya sa ngay siya. Pero kon ngay begiya. Jadi on alamon nga di alam tayo be. Cuman ison no mabuosay, sotik na. Itulah yang kita khawatirkan. Maka Nabi mewanti-wanti, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sebelum gorgoroh kamu taubatmu terima Tuhan lebih Nabi. Ulang bayin di ison go. Ang gorong lebih tangani ruhi, masuk rumah ba. Barang lebih apa? Namun ini berkorak tangannya berarti tidak nongkrong desi be. Bobe, berarti tidak nongkrong di tangannya be. Di tenggorokan rumah, di halkum. Makanya babahat ma baca Quran, doa ya mudah-mudahan mendapat rahmat. Cuman nanggo secara pengkajian mamar tutup pintu taubat, tapi kan Allah Maha Rahmat, Maha Rahim, bisa dengan kasih sayang Allah. Ini luar dugaan doai. Kita wanti-wantina ulang sampai sugari mate di bayi rasuan goro-gorohi na sangat lolo. Cukup sugari mate. Oleh gimana husnul khotimah? Ada muida nak boro. Allah mate. Gimana tadi? Dalam penyakit ni dalam saha pala nakema meninggal dan menyusahkan jabat iman idokon husnul khotimah. Maka naroita ayah umak mangagi tuson on doa ala puntai so dia tongkin na baya matingku husnul khotimah indah menyusahkan tu keluarga anak istri pokok na mate coba dipanggil Allah Ta'ala ulang berbelit-belit nakon pagidoon tu Tuhan panjang umurmu lambat ko mate. So dia dibagi doon berkah umur niba mudah mati. Nah ini dibagi doon so dapat husnul khotimah. Mau dibagi doon bayat tongkin nai songoni iman abureti imasi uji Allah dek penyakit dek azab sehingga rabagi 1 tahun nai gunung kot niai 2 tahun nai bio bagi do maalak na manggoto so dia so mati bayu. Oh lo ma bosan na patulay-tulay nai. So dia na terbaik na do mana doa konyo lo inya. Syukur-syukur bala topek doahi ona ngatopek bulan na Tuhan na mengatur tidak bisa iatur aturan ni Tuhan hanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ayahuma hari Rabu naro roita mangadi untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kasonon maka dapat disampaikan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ilmu-ilmunya berupa nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya. Pada bapak-bapak, kalau belum jelas ada YouTube nanti di grup itu Mantas. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Hayya 'alal حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله